Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Suci Rahmania dari kelas PGSD 1A. Kali ini saya akan menerangkan tentang tujuan dan fungsi pendidikan dengan didampingi oleh dosen pengampu saya, yaitu Ahmad Sudi Pradipta. Silahkan simak video berikut ini baik-baik. Selamat menyaksikan. Tujuan dan fungsi pendidikan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang fungsi pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi pendidikan yaitu pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Dari kajian antropologi dan sosiologi, ada 3 fungsi pendidikan. Yang pertama, mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya kita akan timbul kemampuan membaca atau menganalisis, akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas. 2. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya, sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna. Yang ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan pendidikan. Kira-kira kenapa kita harus memiliki tujuan pendidikan? Nah, alasannya karena tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kegiatan, dan pendidikan tersebut termasuk di dalamnya. Dalam mencapai suksesnya pendidikan, harus memiliki tujuan yang jelas sehingga prosesnya akan membuahkan hasil. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pendidikan menurut para ahli dan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia sendiri. Tujuan pendidikan menurut para ahli seperti Herbert Spencer, Bloom C.S., dan Langeveld. Dan kemudian tujuan pendidikan di Indonesia sendiri itu ada tujuan umum, institusional, kurikuler, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan menurut para ahli. Tujuan pendidikan menurut Herbert Spencer 1860 yang pertama adalah kegiatan demi kelangsungan hidup, yang kedua, usaha mencari nafkah. Yang ketiga, pendidikan anak. Yang keempat adalah pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara. Dan yang terakhir adalah penggunaan waktu senggang. Menurut Bloom C.S., tujuan pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan kognitif dan yang kedua adalah tujuan afektif. Yang pertama adalah tujuan kognitif. Tujuan kognitif sendiri terdapat 6 bagian. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Klasifikasi ini berfokus pada mengingat rumus maupun proses yang pernah dipelajari sebelumnya atau mengenal kembali sesuatu yang telah dipelajari dan disimpan di dalam ingatannya. Yang kedua adalah comprehension atau pemahaman, berhubungan dengan pengubahan informasi kepada bentuk lain yang lebih mudah dipahami, atau kemampuan untuk menjelaskan sesuatu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Yang ketiga ada application atau penerapan, kemampuan untuk menerapkan informasi yang telah dipelajari dalam waktu tertentu, kemudian dipergunakan dalam konteks yang lain. Yang keempat ada analisis, kemampuan ini untuk mengkategorikan informasi ke dalam bagian yang lebih rinci, tetapi masih ada kaitannya dengan bagian yang lebih besar, atau dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi
dan memisahkan serta membedakan beberapa komponen. Yang kelima ada sintesis. Dapat diartikan sebagai menyatukan bagian-bagian ke dalam suatu kesatuan yang baru. Dalam penjelasan lain dapat diartikan dengan mengkombinasikan bagian-bagian ke dalam struktur yang lebih besar. Yang keenam ada evaluation atau penilaian. Pada tataran ini, mahasiswa diharapkan dapat memberikan keputusan tentang nilai terhadap sesuatu yang bisa berbentuk gagasan ataupun sebuah produk dengan menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya adalah tujuan afektif. Tujuan afektif sendiri berkaitan dengan perkembangan sikap, perasaan, dan nilai-nilai atau perkembangan emosional dan moral. Tujuan afektif memiliki 5 bagian. Yang pertama, receiving atau menerima, berkaitan dengan keinginan seseorang atau peserta didik untuk menerima atau membuka diri terhadap sesuatu seperti pesan yang selama ini belum diketahuinya. Yang kedua ada responding atau merespon, dapat diartikan sebagai reaksi atas suatu seperti terhadap benda, gagasan, dan nilai, diiringi tindakan rasa puas, senang, dan nikmat. Yang ketiga ada valuing atau menghargai, yaitu menilai sesuatu dengan rasa puas, senang, dan secara konsisten mengikuti aturan yang ditetapkan oleh nilai tersebut. Yang keempat ada organization atau organisasi, yaitu ketika seseorang yang telah menerima secara konsisten dan berhasil menampilkan sebuah sistem nilai. Dengan demikian, maka orang itu mampu menerima beberapa nilai yang ia jumpai dan dirasa sesuai. Yang kelima ada characterization by value or value complex atau karakteristik berdasarkan nilai, merupakan ranah yang paling tinggi di antara ranah yang ada. Di sini, individu atau seseorang benar-benar konsisten melakukan apa yang diharuskan oleh sistem nilai tersebut. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Langeveld. Menurut Langeveld, tujuan pendidikan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tujuan umum, merupakan tujuan akhir yang paling jauh dan yang paling akhir dicapai dan merupakan keseluruhan atau kebulatan tujuan yang ingin dicapai. Misal, kedewasaan, manusia muslim sejati, rakyat Indonesia seutuhnya, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan khusus, merupakan pengkhususan dari suatu tujuan umum berdasarkan usia, jenis kelamin, inteligensi, bakat atau minat, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan tak lengkap, merupakan tujuan yang meliputi sebagian kehidupan manusia, misalnya segi psikologis, biologis, atau sosiologis. Yang keempat, ada tujuan sementara, yaitu tujuan yang dilakukan hanya sementara, dan apabila tujuannya sudah tercapai, maka tujuan sementara akan ditinggalkan. Contohnya, berlatih setiap hari agar dapat menjuarai pertandingan bola voli. Nomor 5 adalah tujuan intermediate, merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan pokok, contoh mengikuti klub voli. Yang keenam ada tujuan insidental, merupakan tujuan yang ingin dicapai pada saat tertentu, contohnya memberitahu tata cara mengungkapkan pendapat pada saat bermusyawarah. Tujuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum disebut juga dengan tujuan sempurna atau tujuan akhir atau tujuan bulat. Tujuan umum merupakan tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan umum pendidikan di Indonesia terletak pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tertulis bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap instansi pendidikan. Tujuan institusional ini lebih konkret jika dibandingkan dengan tujuan nasional. Selain itu, tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler,
Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga gabungan dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Maknanya, segala wujud kurikuler yang berada pada suatu lembaga akan diarahkan untuk mencapai wujud institusional yang bersangkutan. Contoh, IPA, IPS, matematika, dan lain-lain. Yang keempat adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, tujuan instruksional umum, merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Contoh, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami pembagian dengan benar. Kata kerja memahami merupakan kata kerja yang bersifat umum, karena pemahaman pembagian dapat diartikan berbeda. Yang kedua, ada tujuan instruksional khusus, merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikan. Contoh, siswa akan membuktikan dengan mendapatkan nilai ujian sempurna pada materi perkalian. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Bagaimana mudah dipahami atau sulit dipahami? Maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.